Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang project management, di mana yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rahmat Faisal dan teman saya. Asfazaki Muzaffar dan teman saya. Claudia Amanda. Nah, di sini kita akan membahas definisi apa itu project dan project management. Kalau project itu adalah apa yang kita kerjakan, sedangkan project management bagaimana cara kita mengerjakannya dengan benar. Contoh ininya, kalau proyek itu punya tujuan dan ada batasnya. Kalau project management, cara memastikan aplikasi itu selesai tepat waktu, tidak melebihi anggaran, dan hasilnya sesuai yang diminta. Next. Nah, ada dua kelompok kegagalan dari sisi perencanaan dan eksekusi. Di sisi perencanaan, ada 4 poin yang yang saya tangkap, yaitu kurang komitmen manajemen atas, estimasi terlalu dini dan tidak akurat, scope creep, dan feature creep. Scope creep itu seperti kita kayak pesan pizza. Awalnya satu topping, lalu minta tambah keju, tambah saus, dan tambah lainnya. Tapi harganya tetap sama. Di proyek nyata, setiap tambahan permintaan itu makan waktu dan biaya. Kalau kita ngerjain project, pasti kita kalau makin banyak waktunya, kita minta makin banyak biaya dong, atau makin banyak yang perlu dikerjakan, kita butuh banyak waktu dan biaya. Tapi jika jika satu orang butuh 9 bulan untuk mengerjakannya, belum tentu kita menambah orang akan semakin cepat karena skill orang itu berbeda-beda. Sedangkan di masalah eksekusi ada 4 poin juga, yaitu terlalu optimis. Tambah orang sama dengan belum tentu lebih cepat. Nah, kurang skill manajemen orang dan gagal adaptasi perubahan bisnis. Next. Nah, selanjutnya untuk TMBOK. Ini terbagi menjadi 5 kategori. Sebagian besar hanya bisa didapat dari pengalaman langsung kalau kita berada di lapangan. Tidak cukup untuk belajar di kelas saja. Yang pertama itu ada business achievement. Ada 2 poin, yaitu business awareness, quality, commitment. Ada problem solving, influence, people management, self management. Analoginya itu begini. Pemain bola terbaik belum tentu jadi pelatih terbaik. Bener dong. Jadi pelatih itu butuh skill berbeda seperti komunikasi, strategi, memotivasi pemain. Begitu juga kalau kita di ini IT, programmer. Programmer terbaik belum tentu jadi project manager terbaik karena skillnya itu berbeda. Kan kalau programmer biasanya codingannya bagus, belum tentu komunikasinya bagus. Jadi kita perlu kayak komunikasi bagus, motivasi orang, itu yang dibutuhkan oleh project manager. Next. Nah, di sini ada fungsi PM. Fungsi PM itu berjalan berurutan dari scope sampai closing. Dua tools yang paling utama itu ada PERT dan GAN. PERT itu seperti peta, sedangkan GAN itu seperti jadwal kereta, di mana PERT menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Kalau GAN itu ya untuk komunikasi ke klien. Jadi benar-benar ini kita di PERT kita atur dulu di mana kita berjalan gitu, kemana kita mau tuju, apa rencananya. Kalau PERT itu ini untuk komunikasi untuk ke klien kita tentang project ini. Nah, next. Nah, ini inti dari eh, chapter ini menurut saya karena di project manager project management life cycle, di situ kita punya negosiasi scope, itu kayak ini delapan delapan kategori atau 8 inti lah.
Yang pertama negosiasi scope. Kayak kita mau bikin acara apa atau mau budgetnya berapa. Kalau yang identifikasi teks yaitu planning, kita kita buat to-do list, kita bikin rencana-rencananya apa aja yang mau kita buat ke depannya. Ada juga estimasi text duration, intertext dependencies, itu dah sampai 8 menurut saya. Jadi kalau biasanya di acara-acara juga biasanya kita udah pernah, kalau kalian pernah buat acara pasti kalian ngerasain ini kayak pertama rapat pertama kita mau bikin acara apa, budgetnya berapa, terus buat to-do list, kayak cari sponsor, estimasi waktu, urus izin harus keluar sebelum ini itu. Ntar, ntar ada lagi tentukan PJ setiap divisi, koordinasi rutin setiap minggu. Nah, di situ ya di sini project management life cycle di situ doang. Itu doang sih. Next. Oke, kita masuk ke dua aktivitas. Ada aktivitas pertama yaitu negosiasi scope dan aktivitas kedua itu identify text. Nah, di negosiasi scope ini ada 5 faktor negosiasi, yaitu produk apa yang diinginkan, quality seberapa bagus, time kapan selesai, cost berapa biayanya, resource sumber daya apa. Itu akan menghasilkan SOW. SOW itu eh, seperti kontrak sebelum menikah. Semua pihak sepakat hak dan kewajiban masing-masing sebelum komitmen dimulai, agar tidak agar di tengah jalan nanti tidak ada yang terpecah belah lah atau menambah apa gitu. Jadi kita tentuinnya itu dari awal, komitmen dari awal, apa yang diinginkan, seberapa bagus, kapan selesai, berapa biayanya, dan sumber dayanya apa. Di activity 2 identify text, yaitu ada pecah proyek secara top down, gunakan work breakdown structure atau WBS, dan idealnya tiap tugas selesai sebelum kurang dari 2 minggu. Nah, jadi WBS adalah cara untuk memecah suatu pekerjaan besar, ini besar, menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Contohnya nih, kita masak nasi goreng untuk 100 orang. Jadi kita rencanain, kita pecah nasi, masak nasi goreng ini ada yang tentukan porsi bahan, persiapan belanja bahan, siapkan alat proses masak, ada yang masak nasi, ada yang siapkan bumbu. Jadi kita bagi-bagi orangnya agar lebih mudah lah, lebih gampang ngaturnya. Jadi intinya WBS itu supaya pekerjaan lebih terstruktur, mudah dikerjakan, dan bisa dibagi ke beberapa orang. Dah, next. Itu tadi pembahasan saya mengenai dasar-dasar doang project management. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Faisal. Selanjutnya adalah estimate task duration. Durasi suatu tugas merupakan variabel acak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran tim, jumlah pengguna, ketersediaan, dan kemampuan pengguna. Em, Sebuah proyek manajer harus dapat memberikan sebuah estimasi untuk durasi task tersebut. Nah, sebagian besar metodologi pengembangan sistem tidak hanya mendefinisikan tugas-tugas, tetapi juga menyediakan estimasi dasar untuk durasi setiap tugas. Next, please. Nah, struktur rincian pekerjaan kemudian terdiri dari summary task dan primitive task. Summary task adalah tugas yang terdiri dari tugas-tugas lain, sedangkan primitive task adalah tugas yang tidak terdiri dari tugas lain. Nah, untuk primitive task yang bukan merupakan milestone, kita perlu memperkirakan durasinya dengan memahami konsep elapsed time yang mempertimbangkan dua faktor penting, yaitu efisiensi. Nah, secara realistis, manusia tidak akan bekerja 100% of the time. Nah, oleh karena itu, angka yang kita umum gunakan adalah 75%. Selanjutnya adalah gangguan. Panggilan telepon, tamu, dan hal tak terduga lainnya itu dapat menyita waktu kerja, mulai dari 10% hingga 50%, sesuai dengan individunya tersebut. Next, please. Nah, terdapat banyak teknik untuk memperkirakan durasi tugas. Nah, berikut ini adalah teknik klasik yang umum digunakan.
Pertama adalah optimistic duration. Optimistic duration adalah perkiraan waktu minimum yang dibutuhkan dengan asumsi bahwa tidak ada gangguan untuk proyek tersebut. Jadi nggak ada sakit gitu atau istirahatnya secara minimum banget dan lain-lain. Selanjutnya adalah pessimistic duration. Pessimistic duration itu kebalikannya dari optimistic, di mana um, asumsi bahwa kemungkinan gangguan seperti mogok kerja sakit, spesifikasi yang tidak akurat, semua hal yang jelek yang dapat terjadi saat menjalankan task tersebut, itu kita asumsikan. Selanjutnya adalah expected duration, perkiraan durasi yang paling realistis, bukan sekedar rata-rata, OD, dan PD. Pertimbangan gangguan yang paling mungkin terjadi seperti sakit. Most likely duration itu kita menggunakan rumus. Kita gabung semua optimistic, pessimistic duration, dan expected duration, dan kita memberikan bobotnya di setiap teknik tersebut. Itu bisa dilihat di rumus di sini. Di mana 1, 4, dan 1 adalah bobot default yang digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang dari ketiga estimasi tersebut. Oke, next. Nah, mengembangkan estimasi OD dan PD dan ID ini itu bisa cukup rumit. Oleh karena itu, ada tiga teknik yang paling diumum kita gunakan. Pertama adalah dekomposisi. Itu kita proyeknya dipecah menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan estimasi berdasarkan data historis proyek sebelumnya. Selanjutnya adalah Kokomo. Kalau dekomposisi kita menggunakan data, kalau Kokomo kita pakai parameter standar dari proyek-proyek sebelumnya. Nah, untuk function points, produk akhir proyek diukur berdasarkan jumlah dan kompleksitas input, output, file, dan query. Lalu dibandingkan dengan proyek serupa untuk memperkirakan durasinya. Next. Oke, setelah estimasi durasi semua tugas diperoleh, kita bisa melakukan, kita bisa mulai menyusun jadwal project. Nah, jadwal project ini eh, bergantung tidak hanya pada durasi tugas, tetapi juga pada ketergantungan antar tugas. Ketergantungannya itu ada finish to start, di mana jika suatu tugas sudah diselesaikan, maka akan memicu dimulainya tugas lain. Start to start itu dimulainya satu tugas, maka memicu dimulainya satu tugas lain. Finish to finish, dua tugas harus selesai pada waktu yang bersamaan. Start to finish adalah dimulainya satu tugas menandai selesainya tugas lain. Oke, next. Nah, dengan adanya tanggal mulai, daftar tugas, durasi, dan ketergantungan data tugas, proyek ini dapat kita jadwalkan. Ada dua pendekatan yang umum kita gunakan, yaitu adalah forward scheduling, di mana kita menentukan tanggal mulai proyek, terus untuk durasi tugas, ketergantungan, dan alokasi sumber dayanya, itu kita sesuaikan dengan tanggal mulainya. Itu kita dari mulai terus ke depan. Selanjutnya adalah reverse scheduling. Kita menentukan tenggat waktu proyek, jadi deadline untuk proyek tersebut. Lalu menjadwalkan mundur dengan pertimbangan tugas, durasi, ketergantungan, dan sumber daya agar proyek selesai tepat waktu. Oke, next. Nah, di sebuah proyek juga ada namanya sumber daya yang kita butuhkan. Sumber daya ini mencakup beberapa kategori, yaitu people atau orang, services, facilities dan equipment, fasilitas dan peralatan, supplies dan materials, perlengkapan, dan money atau uang. Oke, next. Nah, ketersediaan sumber daya, terutama orang dan fasilitas, dapat sangat mempengaruhi jadwal proyek. Sebagian besar metodologi mengidentifikasi sumber daya people dalam bentuk peran roles. Peran bukan merupakan jabatan, melainkan seperti topi yang dikenakan seorang berdasarkan keahliannya. Satu orang bisa memiliki banyak peran dan satu peran bisa dipegang oleh banyak orang. Tugas manajer proyek adalah menugaskan orang pada peran yang tepat atau mendapatkan komitmen dari manajemen untuk mengisi peran tersebut. Next. Nah, assigning people to tasks. Merekrut anggota tim itu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek. Nah, ada beberapa panduan yang kita bisa ikuti dalam memilih dan merekrut tim tersebut. Rekrut orang yang berbakat dan termotivasi agar mampu mengatasi hambatan. Tugaskan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing anggota. Pilih anggota yang bisa bekerja sama dengan baik. Pertimbangkan personal junior berpotensi untuk proyek mendatang. Dan jaga tim tetap kecil, namun cukup besar untuk menutup area keahlian penting. Oke, next. Resource leveling. Setelah jadwal proyek dibuat, sering terjadi overalokasi yang dimana terlalu banyak resource untuk suatu task yang tidak diperlukan sumber daya yang terlalu besar itu. Untuk mengatasinya,
kita gunakan teknik resource leveling melalui dua cara, yaitu menunda tugas atau delaying tasks berdasarkan konsep critical path dan slack time, di mana critical path adalah urutan tugas dengan total durasi terpanjang yang menentukan tanggal selesai tercepat, dan slack time itu toleransi keterlambatan suatu tugas tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Tugas di luar critical path memiliki slack time sehingga bisa ditunda untuk menyimbangkan beban sumber daya. Nah, lalu memecah tugas, splitting task. Satu tugas yang kelebihan sumber daya dipecah menjadi beberapa tugas dan alihkan ke sumber daya lain seperti analis, kontraktor, atau konsultan. Next. Nah, itu saja untuk penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Asma. Untuk selanjutnya, em, di bukunya Tom DeMarco yang berjudul The Deadline, dia menyebutkan bahwa pekerjaan yang paling sulit dalam manajemen adalah mengelola manusianya, tapi bukan teknisnya. Kenapa? Karena project manager yang baru itu biasanya kurang terampil dalam memimpin kebanyakan project karena mereka itu baru belajar untuk memimpin bawahannya dari pengalaman mereka sendiri. Mereka meniru hal yang mereka suka dan menghindari hal yang tidak mereka suka dari atasan mereka sebelumnya. Dan menurut McLeod and Smith itu tim itu nggak langsung solid. Jadi dia ada 4 stages of team maturity. Yang pertama ada orientation stage. Pertama establish structure and rules dulu. Terus kemudian internal problem solving stage itu dia udah mulai further clarity rules and goals. Jadi udah mulai storming. Terus setelah itu growth and productivity stage. Ya udah mulai ngedirect tim untuk melakukan aktivitas menuju goals-nya. Terus terakhir ada evaluation and control stage. Itu udah mulai memberikan feedback and evaluation. Terus juga timnya udah mulai kuat gitu. Nah, di sini kita juga belajar tentang the monkey concept. The monkey concept ini adalah, jadi si monkey atau monyetnya ini adalah tugas atau masalah yang seharusnya dikerjakan bawahan. Nah, tapi yang sering terjadi tuh banyak manajer kesulitan untuk mendelegasikan tugasnya. Dan malah yang sering terjadi, bawahan itu balik mendelegasikan masalah tersebut ke manajer atau reverse delegate. Solusinya, manajer tuh harus belajar dari the monkey concept ini bahwa manajer ini harus menjaga si monyet untuk tetap di punggung bawahan, bukan mengambil alih. Hasilnya, manajer punya lebih banyak waktu, tugas, selesai lebih cepat, dan bawahan belajar bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk monitor and control progress, untuk progress reporting itu harus dibuat cukup sering untuk shut up. Untuk sorry. Untuk progress reporting itu harus dibuat cukup sering untuk menjaga akuntabilitas, tapi tidak terlalu sering sampai mengganggu jalannya proyek. Nah, Ken Ing ini merekomendasikan dia bahwa laporan itu harus setiap 2 minggu sekali. Laporan progresnya juga harus jujur dan akurat, meski beritanya kurang baik. Melaporkan keberhasilan sekaligus masalah yang ada dan mengidentifikasi masalah sebelum menjadi bencana. Kemudian ada change management. Change management adalah strategi formal untuk mengelola perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Tujuannya itu untuk melindungi project manager dan tim dari tanggung jawab atas keterlambatan jadwal atau pembengkakan budget yang disebabkan oleh perubahan scope. Nah, kenapa perubahan ini tuh bisa terjadi gitu? Nah, perubahan itu dipicu oleh berbagai hal. Contohnya kayak kesalahan definisi scope di awal project, terus salah paham soal scope awal, regulasi pemerintah yang menciptakan requirement baru, atau pemotongan anggaran atau percepatan deadline. Itu juga bisa jadi pemicu perubahan
project gitu. Nah, alurnya kalau misalkan terjadi perubahan nih dalam satu project itu yang pertama, em, nah biasanya perubahan ini tuh diajukan secara formal oleh stakeholder. Stakeholder siapa aja? Bisa berupa sistem owner, bisa user, bisa analyst, bisa designer, atau juga bisa eh, si builder itu sendiri. Kemudian ada control board. Control board ini tuh yang badan yang bertugas untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah change request ini disetujui atau ditolak. Anggotanya bisa berasal dari project team maupun pihak luar yang berkepentingan. Nah, nanti CCB ini akan menilai feasibility impact analysis dulu. Jadi, dia akan menilai dulu seberapa penting sih perubahan tersebut bagi bisnis. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya terhadap jadwal project sama dampaknya terhadap budget project. Nah, nanti di akhir baru diambil keputusan, disetujui atau ditolak berdasarkan hasil analisis tadi. Kemudian ada expectation management. Expectation management ini tuh alat berbasis aturan atau rule driven tool yang membantu manajemen memahami dinamika dan dampak perubahan parameter proyek seperti cost, schedule, scope, dan quality. Nah, expectation management ini tuh dikembangkan oleh Dr. Phil Friedlander dari McDonnell Douglas. Nah, setiap proyek itu kan pasti punya goals dan constraint-nya sendiri kan. Nah, itu biasanya ada di tiga parameter ini yaitu cost, schedule, dan scope atau quality. Idealnya semuanya itu bisa dioptimalkan, tapi kenyataannya itu nggak bisa. Pasti harus ada yang dikorbankan atau di trade off gitu. Contohnya, ini ada kolom max or min constraint, ada kolom priorities, juga ada baris measures of success. Jadi kalau misalkan, nah ketiga ini tuh tadi yang cost, schedule, scope, and or quality itu yang jadi penentu. Jadi kalau misalkan em, idealnya tiga-tiganya ini bisa bisa dimaksimalkan, em, tapi di eksekusi di lapangan itu pasti ada yang harus di trade off. Misalkan mau tambah quality, itu bisa jadi either schedule-nya yang molor atau cost-nya yang nambah, ya kan? Atau mau cost-nya itu lebih murah gitu kan. Nah, ini bisa jadi dia akan ngorbanin si quality atau si schedule-nya ini yang bakal lebih molor karena lebih murah berarti kan bisa jadi mungkin pekerjanya yang lebih didikitin gitu ya. Atau faktor-faktor lain yang bisa terjadi gitu kan. Untuk menjadikan si cost ini lebih murah. Oke, yang terakhir ada critical path analysis. Nah, critical path analysis ini tuh adalah urutan, jadi analisis untuk mencari urutan-urutan task yang memiliki total durasi terpanjang untuk menentukan tanggal selesai proyek paling awal. Tidak ada slack time, jadi setiap keterlambatan sama dengan proyek terlambat. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita lihat di chart ini, ini tuh ada beberapa jalur ya. Ada beberapa path. Ada satu, dua, tiga, empat. Path yang pertama itu, jadi kalau kita lihat ada saat task A, task B, lalu ada task C. Task C ini dia bercabang ke task D sama task F. Jadi kalau kita lihat dari task C ke F, task C ke F itu dia bisa ke G atau ke H. Pada akhirnya itu yang jadi goal itu adalah si task I yang jadi apa ya em, tugas terakhir gitu ya.
Jadi eh, si critical path analysis ini itu adalah cara kita untuk menentukan jalur mana yang paling cepat dan paling efisien dalam mengerjakan em, suatu proyek gitu. Jadi kalau kita lihat di sini task A ke task B, lalu di task C ini dia ngambil yang task D karena di task D ini bisa langsung selesai ke task E gitu. Jadi walaupun di sini kalau kita lihat pas satu ini dia 19 hari atau lebih lama, tapi karena dia yang paling efisien dalam alurnya, maka critical path di sini itu adalah yang path satu. Tuh. Sorry. Oke, yang terakhir, manajer proyek harus belajar dari kesalahan dan terus melakukan perbaikan. Aktivitas ini melibatkan pengumpulan masukan dari anggota tim dan pelanggan mengenai pengalaman proyek. Tinjauan proyek dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Apakah produk akhir memenuhi atau melampaui ekspektasi pengguna? Yang kedua, apakah proyek selesai tepat waktu? Dan yang ketiga, apakah proyek selesai sesuai anggaran? Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertanyaan mengapa atau mengapa tidak. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki metode pengembangan sistem di proyek mendatang dan dikomunikasikan kepada Centers for Excellence untuk memperbarui standar serta berbagi pengalaman dengan tim proyek lainnya. Kesimpulannya, project management adalah proses mengelola proyek agar selesai tepat waktu, sesuai budget, dan memenuhi ekspektasi pengguna. Keberhasilan proyek dimulai dari perencanaan yang matang melalui 8 aktivitas, dimulai dari negotiate scope, identify task, estimate durations, hingga assign resources, yang semuanya didokumentasikan lewat tools seperti PERT, chart, token chart, dan lain-lain. Saat proyek berjalan, PM harus mampu memimpin tim melalui tahap forming sampai performing, mendelegasikan dengan benar, memantau progres secara berkala, serta mengelola perubahan melalui CCB dan Expectations Management Matrix. Ketika jadwal bermasalah, pemahaman tentang critical path dan slack time jadi kunci untuk mengambil keputusan yang di akhir proyek. Evaluasi dan refleksi wajib dilakukan agar proyek selanjutnya bisa lebih baik. Oke. Seperti itu aja presentasi dari tim 7. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.